Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Christine, calon guru penggerak dari SDN Negeri Manggong, Arjo. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah guru olahraga di SDN Negeri Manggong. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya nih Pak Arif. Pak Arif, minta waktunya sebentar. Ya, saya karena ada tugas untuk bergerak untuk melakukan supervisi akademik. Jadi nanti dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama pasca observasi, kemudian ada observasi, dan yang terakhir nanti ada pasca observasi Pak Arif. Nah Pak Arif, ini saya minta waktunya Pak Arif untuk melakukan tahapan pra observasi ya Pak Arif. Sebelumnya saya menyampaikan dulu di awal bahwa kegiatan supervisi ini bukan untuk menilai Pak Arif, tapi untuk bahan evaluasi saja untuk pembelajaran Pak Arif itu nantinya bisa berkembang dan kemudian berdampak baik untuk siswa Pak Arif. Kesempatan kali ini kita akan percakapan pra observasi Pak Arif. Nah, dalam kegiatan percakapan pra observasi ini bertujuan agar Pak Arif nanti lebih siap untuk melakukan kegiatan observasi nantinya, kemudian juga sebagai persiapan awalnya Pak Arif. Pak Arif, dalam kegiatan itu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Arif. Yang pertama ini tujuannya, berkaitan dengan tujuan ekspresinya ini. Kira-kira Pak Arif dalam kegiatan supervisi ini tujuan Pak Arif apa yang ingin Pak Arif inginkan? Karena materi kelas 4 itu renang, jadi untuk tujuan pembelajaran siswa yang pertama memahami gerakan renang. Yang kedua itu siswa bisa berenang dengan baik. Yang ketiga siswa bisa belajar meluncur di kolam renang. Jadi 3 materi pokok ini yang nanti menjadi tujuan utama. Oh, berarti tujuan utama yang ingin Pak Arif capai itu anak-anak ada 3. Tadi yang pertama itu mengetahui gaya berenang. Ya, betul. Kemudian mengetahui cara berenang dengan baik. Ya. Kemudian apa meluncur ya? Meluncur. Ya. Kalau untuk pembelajarannya Pak Arif sendiri, apa yang ingin Pak Arif inginkan? Tadi kan untuk anak-anak. Sekarang untuk pembelajarannya Pak Arif. Kalau dalam pembelajaran saya, jelas itu saya kepinginnya itu pembelajaran saya itu berpihak kepada siswa. Seperti yang dulu pernah disampaikan ke kepala guru dan kelompok. Iya, itu agar nanti bisa maksimal yang selesai ini. Berarti berpihak kepada siswa. Kemudian Pak Arif, pembelajaran Pak Arif sebelumnya itu bagaimana? Jadi ketika saya melakukan pembelajaran itu saya menggunakan video. Akan tetapi dengan hanya mengamati video, ternyata ketika ulangan harian masih banyak nilai siswa yang masih di bawah KKM. Masih kurang. Belum sesuai dengan harapannya. Iya, betul. Kalau kita menggunakan video ya Pak Arif. Iya. Jadi kenapa Pak Arif, menurut Pak Arif itu pembelajaran dengan menggunakan video itu ternyata tidak cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran untuk anak-anak? Mungkin karena saya hanya menggunakan video saja, audio ya, visual. Jadi anak-anak itu belum bisa memahami gerakan yang sesungguhnya, Bu. Baru dalam angan-angan. Berarti cuma melihat tapi tidak bisa membayangkan dalam angan-angan. Jadi belum berpihak kepada siswa. Menurut saya belum berpihak kepada siswa. Jadi dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Pak Arif dalam mencapai tujuannya yang kemarin itu? Kalau berdasarkan yang kemarin sudah saya sampaikan, baru sekitar 4 sampai 5 ya, belum maksimal, belum maksimal. Baik Pak Arif, kira-kira apa sih hambatannya Pak Arif sampai Pak Arif itu bisa menilai bahwa posisi Pak Arif ini di posisi 4 atau 5 dalam pembelajaran? Iya. Itu kemarin kan kita
kita sekolah banyak di KKM. Nah, karena mungkin dalam saya mengajar itu hanya menggunakan video, jadi pemahaman anak itu belum maksimal. Nah, ini hambatan saya, Bu. Di sekolah kita itu belum punya sarana dan prasarana. Nah, ya, itu karena perawatannya juga sulit. Terus gimana Pak Arif untuk mengatasinya? Kira-kira gimana? Yang nggak punya kolam renang mungkin ada ide, mungkin Pak Arif mau berenang di mana kayak gitu. Sebenarnya saya punya pandangan untuk mengajar renang itu di kolam terdekat dari SD. Ada ya di ini kolam renang itu. Tapi kan itu belum memenuhi syarat. Nah, kemudian lantainya juga belum bagus. Bahaya ya. Jadi sangat beresiko, safety-nya kurang kalau di sana. Apalagi ngajak anak-anak lewat. Iya, itu kan kelas 4. Iya. Paling tinggi anak itu kan baru berapa meter? Iya. Kemudian Pak dalam mengatasi tersebut kan tadi di sekolah nggak ada, kemudian di Endo juga belum safety ya. Terus kira-kira ada opsi lain nggak? Ada. Pengalaman saya mengajar renang itu kan butuh pengenalan. Jadi yang paling tepat, yang paling sesuai itu di kolam renang yang di Pikatan Waterpark. Berarti ke Pikatan. Iya. Memang agak jauh. Jadi idenya Pak Arif itu mau melakukan pembelajaran ke Pikatan. Iya. Kemudian Pak Arif apa yang Pak Arif rencanakan? Apa yang Pak Arif lakukan itu untuk anak-anak agar anak-anak itu bisa memahami materi yang akhirnya dapat mencapai tujuan belajar. Saya berencana untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, melibatkan siswa aktif. Keren sekali ya. Diferensiasi. Jadi nanti anak-anak praktek di IKTN. Praktek langsung di lapangan. Jadi nanti berdiferensiasinya seperti apa? Jadi mencakup 3 gaya. Iya, 3 gaya belajar. Yaitu audio, visual, sama kinestetik. Dari yang saya tangkap, jadi Pak Arif ini ingin mengembangkan yang ingin Pak Arif kembangkan itu pembelajaran berdiferensiasi. Berarti kan diferensiasi itu mencakup 3 gaya belajar, audio, kemudian visual, kemudian kinestetik. Berarti dengan cara berenang nanti nih Pak Arif. Kemudian seperti apa rencana pembelajaran yang akan Pak Arif lakukan ke depannya dan diferensiasi saja? Jadi rencana saya itu sesuatu saya ajak ke Pikatan Waterpark. Yang dimana kolamnya kan lebih standar itu, ada kolam pendek, ada kolam dalam. Bagi kebanyakan siswa kan masih dalam tahapan mengenal air. Jadi banyak yang belum bisa renang, lebih aman kalau di sini. Jadi rencananya Pak Arif itu mengajak siswanya praktek berenang di Pikatan. Luar biasa sekali Pak Arif. Jadi rencana kedepannya itu Pak Arif sudah terprediksi ya, diajak ke Pikatan gitu. Terus kemudian pembelajarannya berdiferensiasi dengan 3 gaya belajar. Kemudian Pak Arif untuk kegiatan tersebut siapa saja sih yang akan Pak Arif libatkan? Yang jelas yang bisa saya libatkan itu teman guru olahraga saya, karena kan kita ada 2 guru olahraga. Kemudian wali, kemudian guru kelas, guru kelas A4A, A4B, Bu Rini dan Bu Mawar. Dan Katrin. Iya, Bu Katrin sebagai guru olahraga, kemudian dengan guru kelas. Tapi sebelumnya kita akan izin dulu kepada kepala sekolah, kemudian kepada wali murid juga nanti akan kita coba izin dan memberikan rincian kegiatan agar wali murid itu lebih paham ya tentang kegiatan kita di sana. Berarti yang ada libatkan itu yang pertama itu Katrin selaku olahraga, kemudian
Masnya Mawar dan Bu ini kelas 4 B, kemudian izin kepala sekolah dan orang tua. Iya. Kira-kira kapan dilakukannya Pak Arif? Kita kan sudah berencana dengan Bu Katrin kemarin sudah ditentukan tanggal, yaitu Rabu depan, 1 minggu lagi ya. 1 minggu lagi. Jam berapa Pak? Jam 8 pagi. Di Pikatan ya? Iya. Berarti Rabu depan jam 8. Nah, menurut Pak Arif kira-kira nanti pembelajaran diferensiasi terus menggunakan sampai ke Pikatan, kira-kira nantinya di posisi berapa sih? 1 sampai 10. Nanti anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, karena ini kan sudah melalui 3 strategi pembelajaran. Harapan saya 9 sampai 10. Saya berani 9 sampai 10. Karena nantinya kan siswa nanti praktek langsung melihat praktek dan juga nanti kan iya kita akan melakukan evaluasi tentang gaya renang, kemudian nanti bagaimana renang yang bagus, cara meluncur yang benar, teknik-tekniknya bagaimana. Insya Allah 9 sampai 10 saya berani. Luar biasa sekali Pak Arif. Semoga apa yang diharapkan benar-benar menjadi kenyataan. Amin. Untuk sebuah pengembangan itu kan diperlukan refleksi. Tentu saja di kegiatan supervisi ini juga perlu adanya refleksi. Jadi Pak Arif, kira-kira apa yang Pak Arif rasakan dalam kegiatan supervisi ini? Yang jelas, saya merasa bersyukur sekali Bukan. Ini dengan adanya supervisi seperti ini, saya jadi bisa melakukan refleksi pembelajaran yang harus saya lakukan, misalnya kekurangan-kekurangan nanti apa, nanti kan bisa kita evaluasi, kemudian diperbaiki yang jelas depannya. Kemudian yang paling terpenting itu adalah nanti dalam pembelajaran itu semakin baik dan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan kemanfaatan yang saya suka siswa. Intinya Pak Arif itu bersyukur, kemudian Pak Arif juga dapat dalam kegiatan seperti ini, Pak Arif juga dapat memperbaiki pembelajaran atau mengembangkan pembelajaran yang dilakukan Pak Arif. Betul. Memang Pak Arif dalam kegiatan supervisi ini kita posisinya sama, jadi tidak ada yang menilai, kemudian pokoknya sama aja. Intinya itu bekerja sama untuk memperbaiki pembelajaran, mengembangkan pembelajaran sama-sama kolaboratif gitu ya Pak Arif. Kegiatan observasi ini nantinya dapat bermanfaat untuk Pak Arif, kemudian untuk saya juga dalam melaksanakan pembelajaran, kemudian dapat juga memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran yang kita lakukan. Terlebih lagi nanti kita dapat menciptakan suatu pembelajaran yang itu berpihak pada siswa. Terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya dalam kegiatan pra-observasi ini ya. Mungkin berarti Rabu minggu depan kita ketemu untuk melakukan kegiatan observasi, dan berikutnya pas pendampingan individu kita juga akan ketemu lagi dalam percakapan pasca observasi. Itu nih Pak Arif, terima kasih banyak waktunya Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Mawar, Bu Rini, Katrin dan Sultan. Yang saya cintai saya banggakan siswa kelas 4A dan 4B. Alhamdulillah, yang hari ini kita sudah sampai di Pikatan
waterpark. Jadi saya mau cek ya semangat anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah bagus, anak-anak semangat. Untuk pagi hari ini kita akan belajar materi renang. Nah, yang pertama kita nanti akan mengamati gerakan renang yang ada di kolam ini nanti dipraktekkan oleh atlet atau peserta yang ada di sini. Ya, perlu diketahui. Coba siapa yang tahu renang ada berapa gaya? Ada berapa? Ada? Wah, ingat. Nanti kalau saya beri pertanyaan harus tahu. Satu, yang paling mudah renang gaya dada. Gaya apa? Bukan yang seperti ini loh ya. Gaya dada itu sama dengan gaya kata. Gerakan tangannya seperti ini. Dus, enggak. Kakinya ini, lingkup, ini jadi masuk, dorong keluar, masuk, dorong keluar. Gerak yang kedua, renang gaya bebas atau crawl. Ini yang posisi badannya menghadap ke bawah. Nah, yang seperti itu, ya, yang sedang renang itu. Kalau yang gaya dada atau kata yang seperti ini, nih lihat ya. Ini yang paling mudah, renang gaya dada atau kata. Yang kedua yang sana, renang gaya bebas atau crawl. Jadi menghadap ke bawah. Ambil napasnya hanya satu sisi. Ini contoh, bukan seperti yang sering saya lihat di sungai ya. Kalau di sungai kan kepalanya naik, ini juga kakinya belum. Ya, ya. Sebelum saya lanjutkan, saya akan cek daftar hadir siswa. Saya persesi dulu ya. Yang saya panggil, silakan untuk tunjuk jari dan bilang hadir. Abraham Pamungkas. Abraham. Ya. Aino Robek Maulana Ista. Belva Orpala. Seriana Dia Sandra. David Akbar. Fadlan Dwi Ancono. Fahira Dwi Anggraini. Berarti masuk semua ya. Oke, alhamdulillah masuk semua. Oke, saya lanjutkan. Untuk renang yang ketiga, itu adalah renang gaya punggung. Nah, ingat punggung. Gaya punggung atau nama lainnya gaya back roll. Menghadap ke atas. Jadi renangnya menghadap ke atas. Tangannya mundur. Kakinya ngayun. Ayunan kaki ini tidak sampai mempercikan air. Orang jebul ya. Ya, hanya mengayun. Nah, ini renang yang keempat, yang paling sulit dan jarang saya temui di sini. Jarang. Nah, ini memang sulit. Renang gaya kupu-kupu atau dolphin itu. Ya benar, ini kupu-kupu atau butterfly. Sama dengan lumba-lumba. Ini sama. Ada yang menyebut kupu-kupu, ada yang menyebut lumba-lumba. Lumba-lumba bahasa Inggrisnya apa? Dolphin. Ya. Berarti ada 4 gaya. Gaya apa yang pertama tadi? Dada atau kata. Yang kedua, bebas atau crawl. Yang ketiga, gaya punggung atau back roll. Yang keempat, gaya kupu-kupu atau lumba-lumba. Bahasa Inggrisnya kupu-kupu, butterfly, lumba-lumba, dolphin. Perlu anak-anak ketahui dalam renang itu sangat baik, sangat menyehatkan, tapi juga mengandung resiko. Contoh, anak-anak jika tidak pemanasan, jika terjadi kram di dalam air, ini akan sangat berbahaya. Ya, misalnya kakinya kram, panik dalam air, panik, nah ini bisa tenggelam. Makanya harus wajib pemanasan. Yang kedua, pengenalan air.
setelah nanti kita pemanasan, kita akan pengenalan air, duduk di pinggir kolam. Nanti kita akan pindah ke kolam yang dangkal. Kakinya masukkan di air, tangannya masukkan di air, cuci muka. Gunanya biar apa? Tubuh merespon suhu yang ada di air. If I said you would try deny it was, guess it's said about trying life for me. Is it better that you hurt tonight? Cause the weather it determines camera work. Was there ever any wasted time to be? But is there somewhere? Is there somewhere? But is there somewhere? Siap, berat, hadap, kanan, berat. Kanan, berat, gini, berat. Kita akan pemanasan dulu, gitu. Pemanasan yang serius, yang pertama. Yang kedua, pelan-pelan juga. Siap. Tuh. I still can't find it. I still care for you. Setelah kita pemanasan, pengenalan air sudah dibasahi badannya, kita akan latihan meluncur. Caranya yang pertama, meluncur harus berdiri di pinggir kolam, ya. Bisa dari atas, bisa dari bawah, ya. Kemudian nanti lakukan tangannya seperti ini, tutup telinganya ditutup. Jadi ketika di air masuk ke air seperti ini, ya. Kakinya nempel di tembok, kemudian lakukan dorongan, ya. Contoh.
Yang mudah dari belakang saja. Kita yang dari atas biar perhatikan ini tangannya seperti ini ya. Nempel di ide. Kemudian lakukan masuk ke air dan lakukan dorongan ke kaki. Contoh. Yes. Dan. Sekali lagi. Berdiri di dinding, kemudian kita gerak. Terus mundur. Jadi selesai. Angkat mundur. Dinding, kemudian siap dorong. Mantap, dinding. Ya, dorong. Oke, coba praktek. Bisa turun dari turun. Just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream. Don't need any saving, but I need you to wake me when I fall asleep. I'm dreaming that you think of me, but if you're just too cool, I will be a fool. Oh, when I fall asleep, I'm dreaming that you think of me, but if you're just too cool, I won't be a fool. Sudah siap? Perhatikan. Anak-anak, alhamdulillah untuk siang hari ini kita sudah belajar tentang kita sudah satu mengamati gerakan nah ada berapa ya? Oke, apa saja? Kata atau kayak bebas atau kontrol. Yang ketiga kayak hukum atau kontrol. Yang keempat ya bagus. Yang kedua kita sudah belajar meluncur. Sudah bisa ya? Bisa ya? Intinya gini, kita berdiri di pinggir dinding kolam, ya. Kemudian lakukan dorongan menggunakan kedua kaki di dinding kolam, lurus depan masuk air, tangannya menutupi telinga dari atas masuk. Ya, ini kakinya ya. Diam dulu, belum mengayun. Jangan ditanyakan kalau pertanyaan. Nah, kalau sudah tidak ada, saya harap kalian tetap belajar renang. Karena renang itu sangat menyehatkan. Salah satu sunnah Rasul, ya. Dengan berenang semua otot dalam tubuh ini ikut bergerak. Jadi bisa untuk terapi kesehatan. Ya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita penilaian meluncur. Untuk kegiatan coba perhatikan untuk kegiatan pada siang hari ini sudah diberikan kelancaran dan keselamatan sampai rumah. Marilah kita berdoa kepada Allah. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai, oke, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat
Selamat pagi Bu Sekar, kemudian selamat pagi Pak Arif. Ya. Hari ini kita adakan percakapan pasca observasi ya Pak Arif. Kemarin kan kita sudah ada percakapan pra-observasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi di Pikatan bersama kelas 4. Kemudian hari ini kita adakan percakapan pasca observasi. Nah Pak Arif, kegiatan pasca observasi ini bertujuan bukan untuk menilai pembelajaran yang dilakukan Pak Arif, tapi untuk merefleksikan. Jadi nanti Pak Arif tahu apa kekuatan yang ada di dalam diri Pak Arif, kemudian apa sih kendala-kendala yang terjadi kemarin itu, kemudian mencari solusi atau tindak lanjut dari permasalahan atau kendala kemarin Pak Arif. Jadi merefleksikan kajian Pak Arif. Kemudian Pak Arif, saya mau bertanya dulu bagaimana perasaan Pak Arif saat kemudian setelah melakukan observasi ada kegiatan pembelajaran strategi berdiferensiasi kemarin ya. Di Pikatan Pak Arif, apa yang Pak Arif rasakan Pak? Alhamdulillah, perasaan saya senang dan lega ya, karena pembelajaran yang kemarin saya laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga sesuai dengan harapan saya, tujuan pembelajaran saya kemarin. Kemudian, berarti sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan Pak Arif? Menurut saya sudah, tapi ya tentunya masih ada hal-hal yang kurang. Yang saya amati memang kemarin itu anak-anak antusias Pak. Jadi anak-anak itu kelihatan banget bahagia, kemudian semangat dalam pembelajarannya Pak Arif. Kemudian saya juga mengamati kemarin karena Pak Arif mintanya diamati dalam pembelajaran berdiferensiasinya, menurut saya juga sudah terlihat kemarin anak-anak mengamati atlet berenang itu sudah melakukan berdiferensiasi visual, kemudian Pak Arif menjelaskan itu sudah masuk ke auditori, kemudian anak-anak juga melakukan praktek berenang meluncur ya Pak Arif. Itu juga sudah melakukan gaya belajar kinestetik. Jadi kemarin itu sudah terlihat pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian juga untuk pembelajarannya kemarin sudah urut, ada pembukaan, inti, penutup. Pak Arif sudah menyampaikan tujuannya, kemudian sudah urut semuanya Pak Arif. Dan anak-anak juga antusias. Kira-kira Pak Arif dalam pembelajaran kemarin itu kendala yang dialami Pak Arif itu apa? Kendala itu kemarin ya masih ada ya Bu, masih ada. Jadi karena kan kemarin yang kita ajak tentang kegiatan itu kelas 4A, 4B itu kan cukup lumayan banyak. Sementara pendampingnya hanya 4. Saya sendiri, Bu Katrin sebagai guru olahraga yang kelas 4B, kemudian guru kelas. Kita kendalanya itu kemarin dalam pengawasan Bu, kan safety-nya dalam kolam renang, terutama di Pikatan itu tempatnya luas, kemudian anak-anak Bu kan tahu sendiri antusiasnya anak-anak itu kemarin kan luar biasa. Jadi memang kita terus terang keteteran Bu dalam pengawasan anak. Ya, kemarin itu pas praktek itu ya Pak. Iya. Anak-anak udah antusias, sudah lari duluan, padahal gurunya masih di belakang gitu. Iya. Mungkin pengawasannya ya Pak. Sama kemarin itu belum disuruh masuk kolam, ada Sudah beberapa mulai ada yang masuk. Ada beberapa sudah masuk kolam, padahal kan itu kemarin harus ada pengenalan air dulu kan kemarin. Pemanasan, pengenalan air. Iya. Materinya sudah urut kemarin, tapi anak-anak ada 1-2 itu yang Langsung masuk ke air. ada pengenalan dulu. Ya Pak, kira-kira apa Pak Arif sudah memikirkan solusi rencana tindak lanjutnya untuk menghadapi kendala kemarin itu? Yang jelas kan ini masih akan ada kelas 5 dan 6. Nah, planning saya, rencana saya itu besok saya akan menambah personil bukan. Jadi tidak hanya saya Bukatin dan guru kelas, tapi nanti akan menambah Juli Selamat selaku penjaga. Itu insya Allah dengan adanya tambahan personil dalam pengawasan akan lebih maksimal, lebih mudah. Jadi besok itu rencananya Pak Arif itu mau mengajak Pak Juli dan Pak Selamat untuk tambah personil ya. Untuk
pengawasan nih Pak. Iya, membantu dalam Oke. pengawasan. Kira-kira kapan Pak? Secepatnya Bu. Oh ya, Ini kan kelas 4 sudah Pas. berjalan. Nah ini kelas 5 dan 6 ini kan juga ada materi renang. Oke. Nanti insya Allah dalam waktu yang tidak paling nanti seminggu lagi atau 2 minggu lagi sesuai dengan urutan materi ya Mas Ge. Nanti akan kelas 5 dan 6 juga akan ke pikatan. Semoga pembelajaran besok itu sesuai dengan tujuannya Pak Arif ya. Amin. Nah, kemudian Pak Arif, tanggapannya apa Pak Arif dengan diadakan kegiatan supervisi dari praobservasi, kemudian observasi, kemudian ini kegiatan pasca observasi itu apa Pak Arif? Tanggapannya Pak Arif? Kalau menurut saya supervisi yang seperti ini kayak kita laksanakan ini sangat bermanfaat sekali Bu. Jadi dengan adanya supervisi dari Bu Upang, kalau yang saya rasakan itu saya bisa tahu kelemahan saya, kekurangan saya. Jadi dengan seperti itu saya bisa melakukan pembenahan untuk pembelajaran yang selanjutnya itu insya Allah lebih bagus. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada itu dievaluasi, kemudian akan ada perbaikan-perbaikan untuk bisa dipraktekkan di pembelajaran berikutnya. Memang kegiatan supervisi ini posisi kita itu sama Pak Arif. Ya. Jadi tidak untuk menilai satu sama lain, tapi apa ya, tujuan untuk menggali potensi yang ada pada diri Koci, Pak Arif, kemudian mengetahui kekuatan, kemudian kelemahannya apa untuk dapat diperbaiki atau ditingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya, dan bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Pak Arif, terima kasih waktunya Pak Arif. Kemudian kemarin juga saya juga terima kasih. Kegiatan ini kita akhiri Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Said you would try to deny it once. Guess it's said about trying life for me.